Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iksan Nawawi, saya adalah mahasiswa pendidikan jarak jauh Institut Agama Islam Syekh Nurjati Cirebon. Dan kali ini saya akan memenuhi tugas presentasi mata kuliah Cirebon Studies yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Arifin. Dengan tugas berupa presentasi tradisi khitanan, 7 bulanan, dan perkawinan. Baik, untuk pembahasan pertama adalah khitanan. Khitanan atau yang biasa disebut sebagai sunatan merupakan tradisi yang pertama kali dilakukan atau dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Diceritakan pada saat itu bahwa Nabi Muhammad pernah bercerita bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu khitan pada usia remaja menggunakan sebuah kapak. Khitan merupakan pemotongan ujung kulit kemaluan seorang laki-laki dengan tujuan untuk mencegah bertumpuknya penyakit di kulit tersebut, sekaligus sebagai pelaksanaan syariat Islam. Jadi di dalam Islam dianjurkan bagi seluruh anak laki-laki untuk melaksanakan khitan dengan tujuan untuk mencegah penyakit-penyakit yang akan menginfeksi kemaluan orang laki-laki. Karena kuluf atau ujung penis orang laki-laki yang tidak disunat itu akan menjadi sarang sebuah bakteri yang akan membutuhkan proses perawatan yang sangat-sangat sulit. Tradisi ini setelah si anak selesai dikhitan atau disunat, pihak keluarga akan membuat sebuah acara syukuran dengan mengundang para sanak saudara dan para tetangganya. Tradisi ini ada yang melaksanakannya hanya pada malam hari dan ada juga yang melaksanakannya siang sampai malam hari. Di daerah saya juga seperti itu, khitanan ketika sang anak selesai dikhitan, maka sang anak akan dibuatkan sebuah acara, didirikan sebuah tenda dan akan mengundang para sanak saudaranya untuk memberikan selamat ataupun memberikan doa kepada sang anak. Acara ini berlangsung hingga pada malam hari. Kemudian setelah si anak selesai pada acara syukuran pada siang hari, pada malam harinya sang anak akan dibuatkan sebuah acara di mana acara tersebut akan diisi sebuah acara berzanji, di mana pembacaan sholawat Nabi berserta tahlilan sekaligus apapun doa-doa yang baik yang dipimpin oleh seorang imam pada malam hari itu juga akan dilaksanakan dengan satu tujuan, yakni untuk mendoakan agar anak itu menjadi anak yang sehat, sempurna, dan menjadi anak yang bisa berbakti kepada orang tua. Kemudian tradisi selanjutnya adalah 7 bulanan atau mitoni. Tradisi 7 bulanan di sini kebanyakan adalah orang Jawa mengenalnya dengan sebutan mitoni. Tradisi mitoni merupakan tradisi yang biasanya dilakukan oleh orang-orang suku Jawa. Tradisi mitoni sebenarnya tidak ada yang menganjurkan di dalam hadis. Tidak ada hadis satupun yang menganjurkan bahwa mitoni itu harus dilaksanakan. Mitoni merupakan yakni acara doa di mana seorang ibu ketika dia sudah kandungannya berusia selama 7 bulan, maka dia akan didoakan. Walaupun acara ini tidak memiliki sebuah hadis dari Nabi itu sendiri, namun ada satu hadis yang bisa dijadikan pijakan, yakni hadis yang berasal dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, beliau pernah mendengar Nabi bersabda, tradisi yang dianggap baik oleh umat Islam adalah baik pula menurut Allah.
Tradisi yang dianggap jelek oleh umat Islam maka akan jelek pula menurut Allah. Hadis riwayat Ahmad, Abu Ya'la, dan Al-Hakim. Mitoni pada awalnya, sebelum dilaksanakan acara mitoni pada malam hari, pada sore harinya pihak tetangga ataupun dari saudara itu sendiri, pada waktu sore hari mereka akan mengundang para saudara, para tetangga-tetangga yang ada di sekitar rumahnya untuk menghadiri acara mitoni atau doa bersama untuk acara umur 7 bulan kandungan. Tepat setelah sholat isya, mitoni akan dilaksanakan dengan dipimpin oleh seorang imam yang diisi beberapa nasihat untuk si ibu dan bayi dalam kandungannya dan diakhiri dengan doa yang panjang yang kemudian ditutup dengan makan bersama dan musafahah atau bersalaman. Untuk tradisi selanjutnya adalah perkawinan. Perkawinan atau pernikahan merupakan tradisi untuk menyatukan dua pasangan calon suami istri agar menjadi hubungan yang halal baik menurut agama, adat maupun hukum negara itu sendiri. Anjuran menikah itu pun ada dalam surah An-Nisa ayat 3 yang artinya maka nikahilah perempuan yang kamu senangi. Perkawinan atau pernikahan tidak lain adalah hanya untuk mencegah perzinaan baik itu zina mata ataupun zina badan. Karena tempat di mana seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berdua tanpa persetujuan pernikahan dan dari pihak kedua keluarga, maka hubungan tersebut akan dianggap sebagai hukuman yang haram. Dan zina di dalam Islam itu akan dihukum sesuai dengan jenis orang yang melakukan. Jika merupakan orang yang sudah menikah, maka dalam hukum Islam orang tersebut akan diberikan hukum cambuk. Sedangkan bagi seseorang yang belum menikah itu akan diberikan hukum cambuk, dan orang yang sudah menikah itu akan diberikan hukuman yang berupa hukuman rajam. Tradisi pernikahan memiliki puncak atau inti tradisi, yakni puncaknya pada pelaksanaan ijab qabul. Ijab qabul merupakan sebuah lambang penghalalan hubungan kedua mempelai. Adapun lafaz yang diucapkan penghulu yakni angkahtuka wa zawwajtuka makhtubataka binti nama pempelai alal mahri. Kemudian pada lafaz ini seorang penghulu akan menyebutkan mas kawin yang akan diserahkan dari kaum lelaki kepada sang perempuan. Halalan. Setelah penghulu mengucapkan lafaz ini, kemudian sang mempelai lelaki akan menjawab qabiltu nikahaha wa tazwijaha 'alal mahri al-madhkur wa raditu bihi wallahu waliyyut taufiq. Setelah ijab qabul biasanya akan diadakan sebuah pesta besar atau walimatul urush, di mana dalam agama Islam tradisi walimatul urush itu adalah hukumnya sunnah. Walimatul urush itu seperti sebuah pesta di mana seorang kedua mempelai akan mengundang para tetangga, sanak saudara dan semua keluarga yang ia miliki untuk menghadiri acara besar tersebut. Di mana di sana mereka akan memberikan ucapan selamat, memberikan doa-doa yang baik dan memberikan beberapa nasihat untuk kedua mempelai demi hubungan masa depan yang baik dan jelas. Kemudian sebelum ijab qabul dilakukan, tepatnya pada malam harinya, masing-masing keluarga akan mengadakan doa bersama untuk kelancaran ijab qabul kedua mempelai, di mana acara ini tepat pada malam hari sebelum esoknya ketika ijab qabul akan dilaksanakan oleh kedua mempelai. Pada acara ini akan diisi doa-doa yang dipimpin oleh imam yang kemudian diakhiri dengan musafahah dan berupa pembahasan-pembahasan yang akan dilakukan untuk esok harinya. Sekian mungkin dari saya. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.